Baik, terima kasih Yang Mulia kepada saudara saksi, saudara Rosa, maaf. Pertama, mengingatkan kembali terkait dengan proses pemeriksaan saya. Ketika saya telah menyelesaikan pengisian biodata, kemudian kepada saya membawa handphone. Lalu saya jawab bahwa ada di loker. Dan saya diizinkan oleh saudara untuk mengambil handphone di loker itu. Saya ingatkan kembali bahwa handphonenya itu warna putih. Dan kemudian saya serahkan kepada saudara. Kemudian saudara meninggalkan ruangan saya untuk melakukan pengecekan handphone itu. Dan kemudian kembali dengan nada protes karena tidak ada apa-apa di handphone itu. Pertanyaan saya adalah, apa yang saudara harapkan dari handphone saya di situ? Izin menjawab Yang Mulia. Handphone putih yang saudara terdakwa sampaikan itu posisinya bukan di loker, tapi ada pada Kusnadi. Itu sempat diserahkan, yaitu mereknya Vivo. Ya, itu warnanya putih. Nah, yang saya lihat pada saat saudara terdakwa berada di lobi, ya, saudara menyerahkan selain handphone itu kepada saudara Kusnadi. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan saya. Menjadi aneh adalah ketika ada orang bawa handphone baru, tidak ada isinya sama sekali. Biar jawab dulu. Ya. Bukan, dia berpendapat polisi yang dia berpendapat. Ini menceritakan fakta. Ya. Menjadi aneh ketika handphone baru dibawa kemana-mana, tidak ada isinya. Nah, sedangkan dalam konstruksi perkara yang memang kami lakukan penyidikan, alat komunikasi saudara terdakwa ini sangat penting untuk mengungkap. Karena yang kita dapatkan adalah dari satu sisi saja komunikasi. Dari pihak saksi Saipul, pihak saksi Fitio, pihak saksi Doni. Nah, sedangkan kita belum dapatkan alat komunikasi itu. Ya. Baik, terima kasih. Karena berkaitan Yang Mulia. Apakah saudara ingat bahwa setelah melihat ada handphone itu tidak ada apa-apanya, dan kemudian saat itu sebelum saudara mengecek, saudara mengatakan akan menyita handphone tersebut. Kemudian kita sempat berdebat di ruangan reksa, karena saya mengatakan kepada saudara saya dipanggil sebagai saksi, sehingga ketika ada upaya penyitaan, saya mengatakan kepada saudara ini sudah pro justisia. Lalu saya mengatakan kita berdebat, saya menolak penyitaan handphone tersebut. Kita berdebat. Betul. Apakah saudara ingat itu? Saya ingat sekali. Oke. Nah, kemudian di situ saya menunjukkan kepada saudara undangan saya sebagai saksi. Di dalam undangan sebagai saksi itu, Yang Mulia, konsideran pertama menimbang itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP. Kemudian saya menanyakan kepada saudara, ketika ini sudah pro justisia, maka saya harus didampingi oleh penasihat hukum. Betul tidak? Baik, saya akan jawab. Pro justisia itu bukan hanya pada saat penyitaan handphone. Ketika dikeluarkannya surat perintah penyidikan terhadap seseorang, walaupun saudara terdakwa pada saat itu adalah sebagai saksi, ya, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Yang kedua,
Saya kembali lagi refresh kepada Bapak. Pada saat Kusnadi menyerahkan itu ada CCTV-nya, saya sudah lihat berulang-ulang. Menyerahkan handphone warna putih kepada Bapak, kemudian saya lakukan pengecekan. Nah, saya sempat menanyakan kepada Kusnadi, yang handphone yang salahnya mana? Nah, di itulah posisinya Pak Kusnadi tidak mau menyerahkan. Kami kembali terhadap pertanyaan Bapak terkait dengan pro justisia. Jadi secara aturan penyidik, karena KPK ini lex spesialis, penyitaan bisa dilakukan walaupun tidak didampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal ini Bapak memang statusnya pada saat pemeriksaan itu adalah sebagai saksi untuk tersangka Harun Masihu. Jadi penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, dan pada saat itu juga sudah dibuatkan berita acara penyitaan maupun dokumen surat tanda terima barang bukti terkait dengan barang bukti yang kami lakukan penyitaan dari Bapak. Dan pada saat itu, apakah Bapak masih ingat Bapak menolak untuk menandatangani BAP, berita acara penyitaan maksud kami, dan berita acara pemeriksaan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena di situ ada perdebatan yang sangat penting terkait dengan makna Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dan kemudian saudara mengatakan dengan keras bahwa kami punya SOP sendiri. Sehingga yang ingin kami sampaikan di sini bahwa saudara saksi bertindak atas ketentuan SOP KPK dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dan perdebatan itu cukup keras. Nah, setelah perdebatan itu, maka saya tetap menolak untuk terhadap penyitaan handphone. Nah, setelah saudara kemudian memanggil saudara Kusnadi tanpa saya ketahui, kemudian saya ditinggal cukup lama. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara membawa Kusnadi ke ruang periksa, ke ruang pemeriksaan saya. Betul. Nah, maka Yang Mulia, supaya fair, kami mohon agar rekaman pemeriksaan saya pada tanggal 10 Juni itu nanti juga dapat dijadikan sebagai barang bukti. Karena kenyataan yang ada, saya mengetahui saudara Kusnadi berada di lantai 2 adalah ketika saya ditinggal cukup lama. Karena ruangan saya cukup dingin, kemudian saya memanggil saudara Rosa berkali-kali, berteriak, tetapi yang bersangkutan tidak datang. Saya yang diundang sebagai saksi secara resmi ditinggal tanpa pemberitahuan, maka kemudian saya ke belakang, ke toilet tanpa izin. Disitulah saya di lantai 2 bertemu dengan saudara Kusnadi. Lalu di situ saudara Kusnadi saya tanya, kenapa Anda di situ? Dipanggil Bapak, padahal saya tidak pernah memanggil saudara Kusnadi, dan situ terjadi keributan. Bahkan saudara juga emosi. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah betul pertemuan saya dengan Kusnadi itu di ruang pemeriksaan atau di lantai 2 dekat musola? Saya jawab, Kusnadi kami pertemukan di ruang riksa. Bapak, pada saat itu Bapak lihat ke belakang, lihat Kusnadi, dan kemudian menjadi antipati. Ya, itu ada rekamannya. Kalau gitu mohon nanti untuk kembali lagi supaya fair, nggak ada fitnah, nanti agar rekamannya dapat dibawakan ketika terjadi pemeriksaan itu. Nah, selanjutnya adalah setelah perdebatan, dan saudara masih ingat di lantai 2 dekat toilet, saudara saat tarik, kemudian saudara marah, dan kemudian di situ saya meminta suatu syarat bahwa Kusnadi hanya boleh ada selama 10 menit. Ini faktanya sangat penting karena setelah itu saya didiamkan di dalam pemeriksaan hampir selama 3 jam. Pertanyaannya adalah, mengapa saya yang diundang secara resmi untuk menjadi saksi, kemudian didiamkan selama hampir 3 jam, dan ternyata saudara malah memeriksa saudara Kusnadi yang tidak ada panggilan surat pemeriksaan secara resmi? Baik, saya jawab itu kronologis menurut versi terdakwa. Saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang saya lakukan selaku penyidik pada saat itu. Jadi ketika saya menanyakan, kita basa-basi Pak itu Pak.
menanyakan kepada Bapak, Bapak ada handphone? Bapak jawab awalnya nggak ada. Oh, ada sama staf. Stafnya siapa? Kemudian Bapak tidak menjawab siapa. Padahal ketika saya menanyakan itu, saya sudah punya bahan. Sebelum Bapak naik ke ruang pemeriksaan itu, kami sudah mengcapture beberapa barang Bapak titipkan kepada Kusnadi. Yang saya pahami adalah itu merupakan upaya yang Bapak lakukan supaya barang-barang Bapak jangan sampai ketahuan keberadaannya oleh penyidik. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami. Kemudian ketika saya turun Pak, saya temuilah Pak Kusnadi. Waktu itu saya lihat foto yang mirip, oh ya, ternyata sedang merokok. Saya samperin, saya tanya begini, stafnya Pak Hasto ya? Dijawab iya. Kemudian boleh Pak ikut ke atas ketemu sama Pak Hasto. Dengan maksud apa? Supaya Kusnadi menyerahkan sendiri barang itu kepada Bapak. Jangan sampai barang itu saya ambil sendiri, kemudian Bapak juga komplain kepada saya, ini barang dari mana? Nah, tujuan utama penyidik menghadirkan Kusnadi ketemu Bapak di ruang riksa, CCTV-nya adalah untuk menyerahkan sendiri barang itu kepada Bapak. Yang diserahkan pada saat pertama kali, saya masih ingat, warna putih. Dan saya yakin itu juga setelah saya cek, tidak ada apa-apanya. Kemudian, Pak Kusnadi, defense, tidak mau menyerahkan barangnya Bapak dalam posisi handphone yang lain. Akhirnya kami sampaikan terkait dengan kewenangan penyidik untuk melakukan kegiatan penggeledahan maupun penyitaan. Dan itu sudah dibuatkan berita acara. Terkait dengan Bapak menanyakan kepada saya dibiarkan lama. Pada saat itu Bapak tidak bersedia memberikan keterangan. Ya, pada saat itu di dalam berita acara pemeriksaan Bapak sebagai saksi, Bapak menerangkan saya tidak mau memberikan keterangan dengan alasan apa? Pada saat itu Bapak di dalam BAP ada itu menerangkan tidak mood atau tidak apa gitu. Mohon maaf, nanti kami cek kembali. Akhirnya saya urus yang Kusnadi ini karena di dalam apa yang dibawa sama Kusnadi itu ternyata bukan cuma handphone. Di situ ada beberapa barang yang kemudian kami lakukan analisa sementara, uang tidak kami lakukan penyitaan, dan kami tidak melakukan pemeriksaan saksi kepada Pak Kusnadi. Tetapi kita membuat berita acara penyitaan STBBB, dan itu sudah kita berikan salinannya. Jadi itu kronologis menurut kami. Terkait dengan perdebatan, iya, betul kita berdebat. Karena pada saat itu kita berbeda pendapat. Dan tidak ada, mohon maaf, fisik nggak ada. Kita hanya berdebat keras. Bapak memberikan pandangannya Bapak, dan saya juga memberikan pandangan saya. Selama Bapak menjadi tersangka dan saya selaku penyidiknya, tentu saja juga Bapak mungkin apakah pernah menerima dalam posisi kami mempersulit? Tidak ada, kami permudah. Seperti itu yang mulia. Yang mulia, mohon izin, pertanyaan tadi saya sederhana. Saya diundang sebagai saksi. Dan saat itu saya baru sampai pada tahap pengisian biodata. Pertanyaannya adalah, saya yang diundang secara resmi, kenapa dibiarkan terlalu lama, bahkan sampai hampir 3 jam. Kemudian saudara malah kemudian menjalankan suatu tugas-tugas lain dengan menjemput Kusnadi. Kemudian mengatakan kepada Kusnadi bahwa dipanggil oleh saya. Kemudian mengambil barang-barang dari saudara Kusnadi. Dan kemudian saya tidak diperiksa. Sehingga kalau saudara ingat, ketika saudara meminta melanjutkan, itu 3 jam setelah saya dibiarkan dan kita berdebat di lantai 2, akibat saudara memperlakukan saudara Kusnadi seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi pertanyaan adalah, saya yang diundang secara resmi, kenapa dibiarkan lebih dari 3 jam, tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga itulah yang membuat mood saya pada akhirnya menjadi kurang baik. Terima kasih. Ya, kami menemukan Kusnadi membawa handphone, kami
prioritaskan itu dulu. Jadi kami melakukan penyitaan dan ada penolakan dari Kusnadi. Dan posisinya Pak Hasto juga tahu, posisi Kusnadi berada di sebelah ruangannya Pak Hasto ketika sudah melakukan penolakan atas kami penyitaan yang kami lakukan. Jadi tidak ada niat kami untuk biarkan lama Pak Hasto menunggu. Kalau dihitung sebenarnya bukan 3 jam. Iya. Iya. Ya. Baik, Yang Mulia, satu lagi. Peristiwa 8 Januari sebelum OTT dilakukan. Saya itu saudara menyampaikan bahwa sudah ada tim surveillance yang sejak pagi atau siang telah mengikuti saya, mengikuti mobil dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah, pada saat rapat Satgas pembentukan tim untuk melakukan OTT, kenapa saat itu ketika saya sudah di surveillance, tidak ada tim yang dibentuk untuk saya? Pertanyaannya adalah, dalam situasi apa dan atas dasar fakta-fakta hukum apa kemudian saudara memutuskan untuk melakukan pengejaran dan menangkap saya karena diduga terlibat di dalam tindak pidana tersebut? Terima kasih. Izin menjawab, tim surveillance terpisah dengan tim penindakan. Jadi itu berdiri sendiri, bergerak atas permintaan kami. Yang kedua, bahwa fakta terkait dengan perbuatannya Pak Hasto kami dapatkan kuat setelah kami amankan beberapa saksi yang sudah kami jelaskan di awal. Sehingga kami meyakini ketika kami itu ada Pak Hasto terlibat terkait dengan peristiwa pidana ini, maka kami langsung melakukan pengejaran terhadap Pak Hasto. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.